bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Hanya dengan persatuan dan kerjasama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertoro harjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Ex-Menteri Perdagangan ajukan pra-peradilan. Ada apa di balik kasus impor gula ini? Kasus besar yang menyorot perhatian publik ini semakin panas. Ex-Menteri Perdagangan, Tom Lembong, kini resmi mengajukan pra-peradilan terkait kasus dugaan penyelewengan izin impor gula. Apakah langkah ini dapat menjadi pembuktian atau justru kontroversi baru? Itu haknya tersangka dan itu dijamin menurut hukum acara. Jadi kalau langkah itu yang ditempuh silahkan. Ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Kejagung, Harli Siregar pada Selasa, 5 November. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini hak yang sah atau justru pertaruhan bagi Tom Lembong? Harli menegaskan bahwa penyidik di Kejaksaan Agung sudah siap menghadapi gugatan ini. Ia pun menyatakan, dugaan kejanggalan yang diungkapkan oleh tim kuasa hukum Tom Lembong akan dijawab secara resmi dalam pra-peradilan. Apakah Kejaksaan Agung bisa menjawab semua tuduhan ini dengan bukti yang kuat? Mungkinkah ada fakta-fakta lain yang akan terungkap di persidangan nanti? Sebelumnya, Tom Lembong, melalui kuasa hukumnya Ari Yusuf Amir, resmi mendaftarkan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 5 November. Ari menyebutkan bahwa penyidikan oleh tim Pidsus Kejaksaan Agung dinilai sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur hukum. Kami mengklaim bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung bersifat sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, ujar Ari. Mungkinkah langkah ini akan membuka lebih banyak rahasia di balik kebijakan impor gula selama ini? Ari Yusuf Amir juga menambahkan, terlebih lagi, tidak ada hasil audit yang menyatakan kerugian negara yang nyata akibat tindakan klien kami. Bagaimana menurut Anda? Apakah klaim ini cukup untuk membebaskan Tom Lembong dari jerat hukum? Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan ex-direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PPI, berinisial CS sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait impor gula. Dugaan kuat bahwa Tom Lembong menyalahgunakan wewenangnya dengan mengeluarkan izin impor gula dengan alasan menjaga stok dan stabilitas harga, meski Indonesia tengah surplus gula. Apakah alasan tersebut benar-benar demi kepentingan rakyat, atau ada agenda lain di baliknya? Tak hanya itu, Tom Lembong diduga memberikan izin impor gula kristal mentah, GKM, yang akan diolah menjadi gula kristal putih, GKP, kepada pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang. Dari kasus ini,
Kejaksaan Agung mengklaim bahwa kerugian negara mencapai 400 miliar rupiah akibat impor gula yang tidak sesuai ketentuan. Apa pendapat Anda? Apakah nilai sebesar itu patut diabaikan atau ini benar-benar tanda korupsi besar?